Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Nabila Effandi dengan NIM 126. Saya Salsabila Putri dengan NIM 128. Saya Raki Dewi Ciki dengan NIM saya Adrian 146. Ludewig Setiawan dengan NIM 147. Di sini kami akan mempresentasikan laporan mengenai manajemen jaringan atau network management dalam tugas mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Topik ini sangat krusial karena era digital saat ini jaringan adalah tulang punggung dari setiap operasional organisasi. Yang pertama ada pendahuluan. Mengapa kita perlu mempelajari manajemen jaringan? Saat ini ketergantungan kita terhadap teknologi informasi sangatlah tinggi, baik di lingkungan pendidikan, pemerintahan, hingga industrial global. Jaringan komputer tidak lagi hanya dituntut untuk sekedar tersambung, tetapi harus selalu tersedia, memiliki performa yang stabil, dan tingkat keamanan yang tidak bisa ditawar lagi. Tanpa manajemen yang terstruktur, sebuah organisasi akan kesulitan mengendalikan sumber daya jaringannya. Oleh karena itu, laporan ini akan kami bedah bagaimana seorang administrator dapat mendeteksi gangguan lebih awal dan memastikan kualitas layanan tetap terjaga demi efisiensi operasional. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Dalam dunia profesional, manajemen jaringan umumnya mengikuti model standar yang disebut FCAPS. Mari kita bahas 3 poin pertama. Yang pertama itu ada fault management. Ini adalah pertahanan pertama yang mana fokusnya adalah mendeteksi dan menangani kesalahan seperti perangkat yang mati atau link yang terputus. Tujuannya untuk meminimalkan downtime agar layanan kembali normal secepat mungkin. Lalu ada configuration management, yang mana mengelola konfigurasi perangkat seperti router dan switch. Hal ini mencakup pengaturan alamat IP hingga pencatatan perubahan konfigurasi untuk menghindari kesalahan manusia yang bisa merusak sistem. Lalu ada accounting management. Di sini kita memantau penggunaan sumber daya, misalnya mencatat penggunaan bandwidth oleh departemen tertentu untuk kebutuhan perencanaan kapasitas di masa depan atau pengendalian biaya. Lalu kita melanjutkan model FCAPS. Dua aspek terakhir yang tidak kalah penting itu ada performance management. Tujuannya adalah memastikan kinerja tetap optimal atau memantau parameter seperti throughput, latency, dan packet loss. Dengan data ini, administrator bisa memprediksi kapan akan terjadi lonjakan traffic atau bottleneck sebelum penggunaan mengeluh. Lalu yang terakhir itu ada security management. Di tengah meningkatnya serangan siber, aspek ini berfungsi melindungi jaringan dari ancaman luar maupun dalam. Aktivitasnya meliputi dari pengolahan akses, pemasangan firewall, hingga sistem deteksi intrusi untuk mencegah akses ilegal dan pencurian data. Selanjutnya yaitu masalah umum dan peran protokol SNMP. Dalam praktiknya, kita sering menghadapi tantangan seperti penurunan performa akibat penggunaan bandwidth berlebihan, kerusakan perangkat keras, atau serangan malware. Untuk mengatasi kompleksitas ini, kita memerlukan protokol standar, yaitu SNMP atau Simple Network Management Protocol. SNMP bekerja dengan konsep manajer sebagai pusat kontrol dan agen yang terpasang di perangkat. Melalui protokol ini, kita bisa memantau status perangkat, penggunaan CPU, hingga trafik jaringan secara terpusat dan real-time. Hal ini membuat proses monitoring jauh lebih efisien dibandingkan pengecekan manual satu persatu. Selanjutnya, studi kasus dan rekomendasi tool. Sebagai contoh nyata, mari kita lihat studi kasus di sebuah jaringan kampus. Jadi keluhan internet lambat pada jam sibuk, dan setelah dicek menggunakan tools monitoring ditemukan lonjakan trafik akibat streaming dan unduhan skala besar. Solusinya bukan sekedar menambah bandwidth, tapi menerapkan manajemen bandwidth dengan memprioritaskan aplikasi akademik seperti e-learning.
Untuk mendukung hal tersebut, ada beberapa tools yang kami rekomendasikan. Ada 3. Yang pertama ada Nagios. Nagios sangat stabil untuk monitoring dasar, meskipun tampilannya mungkin kurang modern bagi pemula. Yang kedua ada PRTG. PRTG ini sangat user friendly dengan grafik yang menarik, namun ada batasan pada versi gratisnya. Nah, yang terakhir ada Zabbix. Zabbix itu pilihan terbaik untuk jaringan skala besar karena fiturnya yang lengkap meski konfigurasinya cukup kompleks. Kesimpulan, manajemen jaringan yang baik dengan konsep FCAPS akan meningkatkan kualitas layanan dan mendukung kelancaran aktivitas organisasi. Pemilihan metode dan tools yang tepat adalah kunci bagi seorang administrator jaringan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.